Ramadan Wong IT, teman ngabuburit, bahas IT tanpa sulit. Halo sahabat Keywords, masih bersama saya Astrid di Rawit Ramadan Wong IT. Tangan. Ada nggak bisa tepuk tangan di ujung. Udah episode 3 nih teman-teman, bersama saya sudah ada Mas Rizky. Halo Mas, disapa dulu sahabat Keywordsnya. Halo sahabat Keywords, selamat siang. Selamat siang menuju sore nih ya, sepertinya. Mas Rizky puasa Mas? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Nah, biar teman-teman tahu, Mas Rizky juga tahu Rawit ini diadakan setiap Jumat sore ya Mas ya. Oh gitu Mbak. Ya, di jam-jam lapar-laparnya lah pokoknya. Mas. Jadi gak konsen nih Mbak. Oh Mas Rizky gak konsen, tapi gak apa-apa lah ya. Pertanyaan saya gampang-gampang kok. Nah itu tuh sambil nunggu buka puasa, terus sambil orang-orang mungkin pada ngabuburit, daripada ngelamun kan dengerin podcast kita aja, bener gak Mas Rizky? Sekali, bener ya. Mas Rizky kalau ngabuburit biasanya ngapain? Kalau saya biasanya sih formal aja sih, baca buku. Waduh. Terus mengaji. Oh ngaji. Itu zaman kapan Mas? SD Ya mungkin. dulu sih Mbak. Oh iya. Sekarang kalau udah kerja? Kalau udah kerja sekarang Masih di kantor ya? Jam segini masih masih di kantor. Oh kerja gitu. jadinya. Kalau menu favorit buka puasa apa Mas? Oh itu kolak saya Mbak. Kolak. Es kolak. Oh iya sama Jadi sekali. ada pisang, ubi, dikasih gula merah, santan. Waduh ngiler ini sama Ngiler viewers yang dong. dengerin ini ngiler Iya. banget termasuk saya nih. Aduh ya udah. Episode sebelumnya Mas Rizky saya berbincang-bincang dengan teman Mas Rizky juga, Mas siapa Bang tuh? Wandi. Ya, kemarin Bang saya sudah Wandi. sama, iya minggu lalu sudah sama Bang Wandi. Kita bahas tentang keseharian NOC, terus jam kerjanya gimana, perbedaannya gimana selama Ramadan dan sebelum Ramadan gitu. Nah, oke Mas Rizky, perkenalan dulu deh. Perkenalan, kalau nggak kenal nanti nggak Sayang. sayang. Aduh. Ya Tak kenal maka tak kebal kalau kata ini sekarang ya. Di Keywords Mas Rizky ini sebagai apa Mas? Perkenalan ya ini. Oh iya boleh, Oh, silakan. Ya teman-teman atau sahabat keyword, perkenalkan saya Rizky dari tim sales keywords.com dan juga goldenfast.net. Oke, wow tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Mas Rizky sudah yang tepuk tangan ya. Oke, Mas biasanya produk apa aja sih yang Mas Rizky tawarin buat klien tuh? Nah kalau sales kan nggak semua produk kita tawarkan, jadi ada yang beberapa kita pegang ya. Oke. Seperti contohnya itu di server. Nah server kan ada VPS, Oke. virtual private server, ada dedicated server, Oke. ada colocation server, ada flexible, Oke. terus ada less to owner. Nah Banyak kemudian juga ya. banyak. Terus Mas. Setelah Apa lagi? server terus ada email suite. Oke. Nah itu seperti di Suite atau Google Suite, sekarang ganti nama jadi Google Workspace, Oke. Microsoft, terus ECCS, Mail to Go. Nah setelah email, terus sales itu pegang SSL. Oke. Nah, SSL. Menarik nih kayaknya SSL Mas, karena episode pertama itu kita membahas tentang keamanan juga sebenarnya. Tapi Waduh. keamanan yang nggak langsung teknis nih, keamanan cuman sebatas media sosial aja. Nah, saya menarik nih kayaknya kita bahas SSL aja, gimana ya teman-teman? Apa sih SSL itu apa sih Mas? Mungkin banyak yang belum tahu, sahabat Keywords di sini boleh diceritain, banyak nggak sih klien yang request atau pakai SSL? oh kalau Apa kita itu? banyak sekali yang pakai SSL. Banyak ya, hampir semua. Hampir semua yang punya website biasanya tanya SSL ke Oke, kita. apa sih SSL itu Nah, Mas? SSL sendiri itu merupakan sebuah singkatan ya. Untuk Oke. akronimnya itu adalah singkatan dari Secure Socket Layer. Oke, apa tuh? Jadi untuk SSL itu komponen penting yang bertugas untuk mengamankan traffic SSL dalam website atau traffic data dalam website. Oke. Nah, bahkan karena begitu penting untuk SSL ini, dari pihak Google sampai melabeli website tanpa sertifikat SSL itu sebagai website yang not secure. Oh gitu. Oh berarti kalau misalnya saya buka website terus ada tandanya di atas hilang not secure tuh mending digimanain Mas? Waduh, kalau itu Ditutup aja. biasanya di-close saja karena Di-close saja. nggak aman biasanya. Oh gitu. Berarti tandanya website ini belum pakai SSL Ya, gitu betul. ya. Kenapa website butuh SSL tuh? Kenapa sih Mas? Website butuh untuk SSL ya. Yang itu yang pertama,
yang fungsi utamanya sih untuk keamanan. Namun selain keamanan itu ada juga beberapa fitur yang tersedia di SSL itu. Yang pertama untuk meningkatkan SEO atau SEO mungkin. Ya, SEO. Atau bisa untuk pencarian di Google. Jadi kalau website yang sudah terproteksi oleh SSL itu lebih dipercaya dan lebih disukai oleh mesinnya Google. Jadi rankingnya bisa meningkat gitu ya. Terus Mas, apa lagi? Kemudian SSL menjaga informasi sensitif selama dalam proses pengiriman melalui internet dengan cara dienkripsi. Dienkripsi. Jadi dienkripsi itu pesan-pesan kita dirubah dari yang sebelumnya bisa kita baca, diubah ke bahasa mesin agar tidak bisa terbaca oleh pihak lain gitu. Jadi hanya pemilik key dan juga tujuan yang dituju di sistem yang bisa membaca untuk pesannya begitu. Berarti termasuk bisa data-data saya, misalnya saya masukin data di website, misalnya data diri, saya mau belanja di website kan suka ada tuh beli baju, beli data kartu kredit itu termasuk ya? Ya sebetulnya yang termasuk di dalam SSL itu ketika Mbak Astrid mengisi data itu kan ketika Mbak Astrid memilih tombol send, nah untuk informasi tersebut kan dikirim tuh di internet. Nah itu oleh SSL, apabila ada SSL tuh dienkripsi dulu untuk pesannya. Gitu, jadi nggak dicolong lah ya sama di orang tengah jalan. datanya. Jadi untuk pengamanan untuk transfer data di dalam internet sih tugasnya. Gitu. Terus Mas, ada lagi? Kemudian sertifikat SSL juga menyediakan autentikasi. Autentikasi itu proses identifikasi pengguna. Jadi dengan SSL dapat dipastikan informasi teman-teman terkirim ke server tujuan dan bukannya ya ke mesin lain yang tidak memiliki hak atas informasi tersebut. Nggak salah alamat. Betul gitu lah sekali. Ya. Terus Mas, lanjut. Kemudian kembali ke fitur utama yaitu sebagai keamanan untuk melindungi pencurian data dalam bentuk pemalsuan atau phishing. Itu sih yang takut. Sebuah email phishing adalah email yang dikirim oleh seorang kriminal atau yang biasanya kita sebut cracker yang mencoba untuk meniru tampilan website teman-teman sekalian. Nah, email tersebut biasanya berisi tautan ke situs mereka atau menggunakan serangan saat di tengah jalan untuk menggunakan nama domain situs kalian. Jadi yang paling penting juga untuk melindungi pencurian data dalam bentuk pemalsuan atau phishing. Gitu, cracker, untuk menghindari cracker itu tadi. Betul. Cracker setahu saya tuh ini ya, keripik ya. Bukan ya. Kerupuk kalau saya tahu cracker itu ya. Ada lagi Mas? Atau itu? Ya sebetulnya itu sih poin-poin utamanya. Poin-poinnya itu. Betul. Ya. Nah, kalau teman-teman di sini pasti nggak tahu ya, gimana sih cara kerjanya SSL dalam mengamankan data itu gimana sih Mas? Nah, jadi kalau cara kerja SSL itu kembali lagi dia menggunakan sistem enkripsi dan hanya dapat dibuka oleh pemilik dari public key dari SSL. Jadi ketika teman-teman mengakses halaman sebuah website yang sudah diamankan dengan SSL, browser dan server tersebut akan membuat koneksi SSL yang sering disebut dengan SSL handshake. Itu sebagai istilah handshake. Jabat tangan gitu. Betul. Bisa disebut SSL handshake karena proses dari browser dan server ini bolak-balik seperti orang berjabat tangan. Jadi begitu bolak-balik terus. Jadi nggak keluar dari antara orang yang berjabat tangan itulah betul. Istilahnya. Kalau misalnya nggak ada SSL bisa kemana-mana, yang datanya kan dicuri sana, curi sini. Nah itu makanya pentingnya SSL ya teman-teman. Lanjut Mas. Jadi kalau untuk cara kerjanya, browser mengirim ke server mengirim ke browser. Nah begitu terus sampai umumnya 5 kali proses. Nah proses secara digitalnya, cara kerja SSL adalah dengan mengenkripsi data dengan proses yang sangat cepat. Hitungannya tuh sampai per millisecond loh itu Mbak. Jadi nggak terasa gitu. Gitu. Jadi nggak perlu waktu yang lama gitu enggak ya. Emang prosesnya emang cepat gitu ya. Nah, saat komunikasi SSL handshake sedang berlangsung antara klien dan server, sangat sulit pihak ketiga untuk bisa memecahkan kode inskripsi yang sudah dibuat. Nah, ini sekedar kita share informasi aja ya. Untuk level enkripsi tertinggi saat ini 256 bit. Itu baru bisa ditembus dengan 100 superkomputer selama 100 tahun. Wow. Nah, kalau SSL kan dia
256 bit gitu ya. Oke. Untuk level enkripsinya begitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman Betul cara sekali, kerjanya ya cara kayak gitu ya Mas ya. kerjanya. Terus aku jadi penasaran ini kalau misalnya domain kan teman-teman ini pasti udah banyak yang tahu domain kan macam-macam ya ekstensinya kayak .com, .id, .co.id gitu. Nah SSL itu juga ada jenis-jenisnya gitu nggak sih Mas? Oh ada dong. Ada. Kita juga Apa aja tuh? ada jenis-jenisnya. Jadi kalau jenis-jenis itu biasanya sih saya memberikan informasi ke klien itu ada 2 parameter. Oke, Jadi yang apa aja pertama itu tuh? berdasarkan tingkat validasi. Oke. Yang kedua adalah jumlah domain. Oh oke. Nah, kalau tingkat validasi itu Ada apa aja jadi tuh? ada macam-macam tuh. Jadi ada validasi domain validation, ada organisasi validation, Oke. dan ada extended validation atau Oh, EV. gitu. Jadi OV, DV, dan EV. Oke. Oh gampang ya menghafalkannya. Ya, itu Oke. singkatannya lebih gampang diingat. Oke. Nah, kemudian dari jumlah domain. Nah, SSL kan juga dibagi-bagi berdasarkan kebutuhan jumlah domain. Jadi ada Oke. yang single domain, itu hanya untuk satu domain. Ada yang multi domain untuk beberapa domain sekaligus, dan ada wildcard. Nah, wildcard ini oke. satu primary domain untuk unlimited subdomain satu level turunan. Oh gitu. Jadi misal website keywords.com pakai wildcard. Nah, itu satu level turunannya seperti contoh info titik atau .keywords.com Oke. itu satu level aja. Satu SSL aja gitu ya. Itu untuk wildcard sih, Mbak. Oh wildcard. Ya, Oke. jadi kalau untuk wildcard itu maksudnya satu level turunan. Jadi dari domain utama keywords.com, nah itu satu level turunannya seperti contoh info.keywords.com. Oke. Nah, kalau misal 2 level turunan seperti info titik keywords titik kfn.com itu 2 level itu udah nggak Udah beda ya. udah beda lagi. Oh gitu. Setahu saya mungkin teman-teman di sini banyak yang mikir ya. Kalau misalnya domainnya ada banyak berarti SSL-nya satu-satu dong. Enggak dong Mas ya Nggak, berarti bisa ya. pakai yang Bisa pilih dipesan, lah, ya. pilih sesuai kebutuhan. kebutuhan gitu. Oh oke. Seberapa penting sih sebenarnya website ini pakai SSL Penting itu Mas? sekali karena kembali lagi ke keamanan. Jadi bagi para penikmat website, baik itu pembuat atau pemilik website dan juga pengunjung website, kan sangat penting tuh ketika kita mengakses website itu kita udah nggak mikirin sisi keamanan nih. Takutnya kan zaman sekarang ada website yang ketika kita akses itu merupakan spam. Oke. Nah, kalau udah tergembok di domainnya itu berarti aman. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan dari pengunjung website itu paling pentingnya sih. Oh, Jadi gitu. ketika teman-teman ingin membangun dari awal nih sebuah website atau teman-teman udah memiliki website yang trafficnya tinggi, itu sangat penting untuk membuat pengunjung website teman-teman tetap mempercayai website satunya dengan SSL. Saya yakin banget di sini sahabat keywords nih banyak yang punya website Mas Rizky, blog, ya, ada pasti. yang punya bisnis online gitu ya. Jadi kalau dicek lah, disuruh cek dulu Mas. Kira-kira Oh, iya, URL-nya ini sudah apa namanya HTTPS bukan sih? Ya, sudah pakai SSL apa belum? Kalau belum nanti misalnya ada orang yang tahu nih websitenya belum secure gitu, belum pakai SSL gitu. Ya cepetan daftar gitu ya, cepetan diamanin websitenya ini karena membangun trust juga nggak sih Betul Mas sekali. ya SSL itu. Terus kalau misalnya saya caranya milih itu gimana? Nah, kalau milih kembali lagi ke jenis validasi tadi. Jadi teman-teman jika ingin memilih SSL itu yang pertama tentu budget. Oke. Nah, teman-teman bisa jangan dipaksain nih budgetnya 100.000 mau beli SSL yang 2 juta. Oke. Nah, itu kan sayang tuh di Oke. budgetnya. Oh, ini ada tipsnya nih. Nah, jadi sesuaikan budget. Nah, kemudian setelah budget udah oke, kemudian yang kedua adalah memilih untuk domainnya, kebutuhan domainnya berapa. Oke. Jadi kalau teman-teman hanya untuk dipasang SSL satu domain dan kedepannya teman-teman tidak ingin menambah domain, jadi bisa menggunakan single domain. Oh gitu. Jadi Berarti harus sudah direncanain di awal gitu lah ya. Kalau misalnya berubah di tengah gitu. Nah, sebetulnya bisa, tapi lebih efisien kalau satu SSL itu bisa merangkul semua domain, baik itu domain utama atau subdomain atau domain-domain lain dalam satu SSL gitu, lebih efisien. Gitu. Oke, sepertinya SSL nih, saya punya website sebenarnya Mas Rizky. Belum ada SSL-nya. Waduh, Tapi Mbak Astri. SSL ada yang
apa ya, ada yang bawaan dan yang berbayar juga ya, setahu saya ya. Ada yang gratis, Let's Encrypt ya kalau nggak salah, itu yang sudah ada di dalam hostingnya bukan sih Mas ya, benar ya. Nah itu sahabat Kiosk pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya ya kalau kita pakai yang berbayar atau yang enggak gitu ya. Pokoknya intinya pakai SSL itu wajib ya Mas ya. Kalau sekarang sih udah wajib. Oke, hari gini website belum secure, belum ada SSL itu, wah itu udah mau beli di website teman-teman nih, terus karena bukan sederhana sih, karena nggak ada SSL, gitu jadi malas, nggak jadi close tab ya. Sampai seperti itu. Takut siapa tahu ada yang pernah dapet isu kayak gitu ya ternyata. Ya oke, kita mengusahakan yang terbaik lah buat website kita gitu ya. Oke, Mas Rizky, kita sudah sampai di ujung acara. Mas Rizky mau ditanyain apa lagi? Pertanyaan saya sih sudah habis, Mas. Terima kasih ya Mas ya. Oh iya. Ini Mas Rizky jangan sampai minum ya Mas ya. Tadi mau minum. Iya, puas kita ya. Jangan minum. Iya, karena kan kita podcast. Tapi kalau buat teman-teman keyword sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Ikhlas sampai meskipun tenggorokan kering ya nggak apa-apa. Ikhlas. Iya, yang penting kan tidak bergosip gitu kan. Daripada kita kan share informasi bermanfaat. Iya, daripada bergunjing menuju buka puasa kan lebih baik nonton, dengerin podcastnya. Setelah dengerin podcast, ntar bisa dengerin radio, dengerin membaca Al-Quran. Oh oke, gitu ya. Wah seperti Mas Rizky kebiasaannya perlu ditiru nih teman-teman. Ngabuburitnya baca Al-Quran gitu ya. Alhamdulillah. Oke sahabat Keywords, terima kasih. Sampai jumpa di Rawit episode 4. Bye-bye. Makasih Mas Rizky. Sama-sama. Rawit Ramadan Wong IP